Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Huzaifal Fikri, saya sendiri Nova Lanas. Selanjutnya ada Rahmat Ramandani, selanjutnya ada Raditya Raihan Putra, dan yang terakhir ada Siva Khairunisa. Di video kali ini kami ingin menjelaskan tentang peningkatan layanan yang berkelanjutan. Di slide pertama ini ada definisi dari peningkatan layanan berkelanjutan atau CSI, atau kepanjangan dari Continuous Service Improvement. CSI merupakan proses-proses yang direkomendasikan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan TI guna menyesuaikan perubahan kebutuhan bisnis yang didukung layanan TI. Selanjutnya ada tujuan dan lingkup CSI. CSI bukan merupakan sebuah tahapan terakhir dari siklus hidup layanan TI, namun lebih tepat dikatakan sebagai pembungkus dari 4 tahapan ITIL lainnya. Tahapan tersebut meliputi yang pertama ada service strategy, selanjutnya ada service design, selanjutnya ada service transition, dan yang terakhir ada service operation. Karena sebagai pembungkus berarti CSI adalah kumpulan proses untuk melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap seluruh proses-proses di tahapan lainnya, baik dalam hal peningkatan kepuasan pelanggan maupun efisiensi biaya. Manfaat CSI bagi organisasi. Peningkatan bertahap dan terus-menerus, khususnya dalam hal kualitas layanan dan ketepatan biaya. Kemudian yang kedua itu, memastikan layanan TI senantiasa sinergis dengan bisnis. Kemudian yang ketiga itu, peningkatan efisiensi biaya, waktu, dan sumber daya. Kemudian yang keempat itu adalah identifikasi peluang perbaikan dan peningkatan. Kelima, memenuhi permintaan tingkat kualitas layanan. Dan yang terakhir adalah menciptakan kekuatan berkompeten. Selanjutnya, yaitu ada aktivitas CSI. Yang pertama, mereview, menganalisa, dan membuat rekomendasi peluang-peluang perbaikan dalam setiap tahapan siklus hidup layanan TI. Yang kedua, yaitu ada mereview dan menganalisa hasil pencapaian Service Level Management atau LSM. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas biaya layanan TI. Dan yang keempat, memastikan penerapan metode manajemen kualitas. 3 hal yang dapat diukur oleh CSI. Yang pertama, technology matrix, yaitu pengukuran terhadap suatu komponen, umumnya terkait dengan unjuk kerja komponen dan ketersediaan. Yang kedua ada proses matrix, pengukuran unjuk kerja proses manajemen layanan, umumnya diukur dalam bentuk critical success factor dan key performance indicator untuk tiap-tiap proses layanan TI. Yang ketiga ada service matrix, yaitu pengukuran kualitas keseluruhan sebuah layanan dari sudut pandang pengguna atau disebut end-to-end service performance. Selanjutnya ada metode implementasi CSI. Yang pertama ada siklus Deming. Siklus Deming ini diciptakan oleh Edward Deming. Siklus Deming ini merekomendasikan perubahan-perubahan dilaksanakan tidak sekaligus, namun melalui peningkatan tahapan-tahapan kecil yang terus-menerus melalui tahapan-tahapan, yaitu ada plan, do, check, dan ACT. Tujuan utama dari siklus Deming ini yaitu kestabilan proses perbaikan secara terus-menerus. Nah, di bagian siklus Deming ini mempunyai 4 bagian. Yang pertama tadi ada plan. Nah, plan ini meliputi aktivitas mengukur kondisi saat ini, menentukan tujuan, melakukan gap analis, dan menentukan metode serta rencana aksi. Selanjutnya di bagian do mengalokasikan semua sumber daya yang dibutuhkan dan melaksanakan proyek perubahan dan mengelola proses-proses. Selanjutnya di bagian check, yaitu melakukan evaluasi apakah target proyek telah tercapai atau belum dengan membandingkan hasil pengukuran sesudah proses peningkatan dengan baseline dan target pencapaian yang ditetapkan di tahapan plan. Selanjutnya di bagian yang terakhir ada di bagian ACT, yaitu menindaklanjuti hasil audit atau evaluasi terhadap semua hal yang telah dilakukan
dan mencari peluang peningkatan dan perbaikan yang masih dapat dilakukan. Contohnya, output tahap ini menjadi input bagi tahapan plan. Selanjutnya metode implementasi CSI yang kedua ada CSI approach. CSI approach ini direkomendasikan oleh ITIL di bagian manajemen TI karena melibatkan unit atau departemen bisnis dalam mengambil keputusan inisiatif perbaikan apa yang harus dilakukan yang paling memberikan keuntungan lebih bagi bisnis. ITIL merekomendasikan tahapan CSI approach ini untuk memastikan inisiatif CSI benar-benar menguntungkan dari sisi bisnis maupun TI. Selanjutnya, metode yang terakhir yaitu ada 7-step improvement process. 7-step improvement process ini merupakan proses yang memberikan panduan langkah demi langkah untuk mengidentifikasi, menentukan, memproses, menganalisa, menampilkan, dan mengimplementasikan perbaikan-perbaikan yang meliputi yang pertama ada analis untuk kerja dan kemampuan layanan, yang kedua ada proses-proses, yang ketiga ada partner dan supplier, dan yang terakhir ada teknologi. Nah, di bagian metode implementasi CSI yang ketiga ini itu seperti siklus Deming, ada 4 tahapan, yaitu ada tahap plan yang dimana isinya menentukan strategi untuk peningkatan, menentukan apa yang akan diukur. Selanjutnya di bagian do itu mengumpulkan data dan memproses data. Selanjutnya di bagian cek ada analisis data dan informasi. Selanjutnya ada menampilkan dan menggunakan informasi. Kemudian di bagian tahapan ACT yaitu melakukan tindakan perbaikan dan peningkatan. Kemudian ada peran yang dibutuhkan dalam tahapan CSI. CSI Manager, penanggung jawab utama semua hal terkait inisiatif perbaikan layanan TI. Reporting Analyst, bertanggung jawab melakukan aktivitas mereview data untuk unjuk kerja layanan. Kemudian ada Process Manager, bertanggung jawab merencanakan dan mengkoordinasi semua aktivitas manajemen proses. Kemudian ada Process Owner, bertanggung jawab memastikan sebuah proses benar-benar cocok sesuai tujuannya.